Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Salam damai sejahtera untuk semuanya. Pada hari ini kita memasuki ibadah secara online, yaitu ibadah Minggu Paskah yang ke-7. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Di tengah pandemi virus COVID-19 ini, kita melakukan ibadah Minggu di rumah kita masing-masing. Kita yakin dan percaya dimanapun kita melakukan peribadatan, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Dan marilah kita mulai peribadatan Minggu pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Dan marilah kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat nomor 1 bait 1. Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita masuk ibadah Minggu Paskah yang ke-7. Mari kita membangun ibadah pada hari ini dengan mengambil saat teduh. Ibadah Minggu Paskah ke-7 pada hari ini kami lakukan di dalam nama Allah, Bapa Sang Pencipta langit dan bumi. Kami datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai saudara-saudara. Amin. Disilahkan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menyatukan hati, menyerahkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami bersama-sama berhimpun untuk memasuki ibadah secara online. Kami datang kepadamu dengan menyerahkan keberadaan kami yang penuh keterbatasan dalam kehidupan ini. Kami memohon pengampunan-Mu karena hidup kami belum sempurna. Kasih kami kepada Tuhan dan sesama juga belum sempurna. Untuk itu, kami memohon belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, kami yakin bahwa belas kasihan-Mu yang membawa kebahagiaan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Penebus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan berdiri. Mari kita bersama-sama mendengarkan berita anugerah pengampunan yang disaksikan dalam Alkitab. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah pengampunan dari Tuhan. Kita bersyukur dan berbahagia karena kasih Tuhan. Disilahkan duduk kembali.
Mari kita sambut berita anugerah pengampunan ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 64 bait 2. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa surgawi, Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, sumber segala hikmat dan pengetahuan, kumohon hikmat-Mu ya Bapa untukku untuk merenungkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah kami bisa menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman pada saat ini kita ambil dari Injil Yohanes 17 ayatnya yang pertama sampai yang ke-11. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anak-Mu, supaya anak-Mu mempermuliakan Engkau. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang Engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Engkau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab
mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dunia ini, tetapi mereka masih ada di dunia ini. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, perlihatkanlah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam perjalanan hidupnya sehari-hari. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah gereja yang bersatu dan menjadi berkat. Ibadah kita pada hari ini di antara ibadah hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke sorga dan ibadah hari raya Pentakosta. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, para murid beranjak dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem. Di Yerusalem itu para murid bersama para perempuan dan saudara Yesus bersatu, berkumpul, sehati, dan bertekad, bertekun di dalam doa. Mereka menantikan janji Tuhan dengan cara berdoa bersama. Kebersamaan dan kesatuan mereka dalam menantikan janji Tuhan yang akan mengutus Roh-Nya sendiri. Kebersamaan dan kesatuan yang sungguh merupakan suasana yang indah, suasana yang menguatkan, mengakrabkan, karena dalam doa bersama itu mereka mencurahkan isi hati mereka kepada Tuhan, menyerahkan diri dan hidup mereka kepada Tuhan. Kebersamaan dan kesatuan seperti inilah yang membuat hubungan mereka akrab, erat, karena Tuhan sendiri yang mengikat hubungan mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada saat ini dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 1-11. Dan hal ini juga ada kaitannya dengan ayat-ayat berikutnya, yaitu tentang doa syafaat Tuhan Yesus. Dan hal ini juga merupakan kalimat terakhir Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Dia mati di kayu salib, bangkit, dan naik ke surga. Kalimat terakhir Tuhan Yesus ini bisa dikatakan merupakan pesan terakhir Tuhan Yesus kepada para murid sebelum Dia mati di kayu salib. Apa pesan Tuhan Yesus itu? Dapat kita baca di dalam ayat 11b dan ayat 21. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam doa itu Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Satu di dalam apa? Satu di dalam kehendak, satu di dalam rencana, satu di dalam kasih, satu di dalam komitmen, di dalam rangka menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Yesus dan Bapa adalah satu, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus juga percaya kepada Bapa. Yang mengenal Yesus juga mengenal Bapa. Yang menerima Yesus juga menerima Bapa. Yesus dan Bapa adalah satu juga dalam hal janji. Janji Yesus juga merupakan janji Bapa. Dan hal ini memberikan jaminan bahwa semua janji itu akan terpenuhi. Apakah janji Tuhan itu? Contoh, di dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8, Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Di dalam Yohanes 14 ayat 2 Tuhan Yesus berjanji, "Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu." Dan janji-janji Tuhan yang lain yang tertulis dalam Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa Dia bersatu dengan Bapa, namun di lain pihak juga Dia menghendaki supaya kita bersatu di dalam Tuhan. Seperti dalam ayat 11b tadi dengan ayat 21, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Bagaimana mungkin manusia bersatu dengan Tuhan? Tuhan itu Maha Kudus, manusia itu penuh dosa. Memang tidak mungkin manusia berdosa bersatu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Namun bagi Tuhan, yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Allah. Karena apa? Karena kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Dia datang ke dunia ini, menderita sengsara, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia dari belenggu dosa. Sehingga dengan demikian manusia dimungkinkan untuk bersatu di dalam Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Manusia dapat bersatu dengan Tuhan bukan karena kekuatan manusia, tetapi karena kekuatan Tuhan. Manusia bersatu dengan Tuhan karena kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, dan rahmat Tuhan kepada manusia. Manusia bersatu dengan Tuhan dalam hal apa? Dalam hal kehendak, dalam hal kasih, dalam hal komitmen. Mungkin muncul pertanyaan bagi kita, bagaimana agar kehendak Tuhan juga menjadi kehendak kita? Bukan sebaliknya, apa yang kita kehendaki adalah kehendak Allah. Karena apa yang kita kehendaki belum tentu dikehendaki Allah. Inilah merupakan pergumulan terus-menerus bagaimana mencari apa yang menjadi kehendak Allah itu dalam kehidupan kita. Bisa terjadi kita gagal untuk melaksanakan kehendak Allah itu. Namun Tuhan juga ingin agar kita tetap bangkit lagi dari kegagalan dan bersama Dia lagi dalam perjalanan kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam ayat 11b atau dilanjutkan ayat 21, Tuhan mengingatkan kepada kita supaya mereka menjadi satu. Itulah doa Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Dia bersatu dengan Bapa. Pada hari Pentakosta, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus-Nya berkarya di dalam kita supaya kita bersatu dengan Allah. Allah di dalam kita, kita di dalam Allah. Hal ini digambarkan oleh Tuhan Yesus, hubungan antara pokok anggur yang benar dengan ranting-rantingnya. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, ranting-rantingnya ini gambarkan adalah gerejanya setiap orang percaya. Ranting yang menempel atau bersatu dengan pokok anggur akan mendapatkan sari-sari makanan sehingga memberikan kekuatan kepada rantingnya untuk bertumbuh, mengeluarkan daun, bunga, dan buah. Demikian juga gereja Tuhan yang bersatu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka kekuatan, kuasa, kasih, semangat dari Tuhan itu juga mengalir dalam kehidupan gerejanya, dan ini memberikan semangat, memberikan kekuatan untuk bertumbuh, berkembang, dan mengeluarkan buah. Dalam hal ini gereja menjadi berkat. Gereja yang hadir di tengah masyarakat untuk menjadi berkat. Artinya bagaimana gereja itu bermanfaat dan bermakna dalam kehidupan di tengah masyarakat, di lingkungan kita masing-masing. Kembali ke tema tadi, gereja yang bersatu dan menjadi berkat, artinya gereja yang bersatu di dalam Tuhan, antar anggota gereja bersatu, dan Tuhan menghendaki agar
kesatuan mereka juga menjadi berkat dalam kehidupan ini. Apalagi kita memasuki kehidupan dan suasana yang memprihatinkan karena penyebaran COVID-19 ini. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah bagaimana menjadi gereja yang bersatu di dalam Tuhan, bersatu antara satu dengan yang lain, dan menjadi berkat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Jika hal ini yang kita usahakan, kita perjuangkan dengan penuh penghayatan dan kesadaran, maka Tuhan, Sang Kepala Gereja, pasti memberkati gerejanya. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mengambil saat teduh. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama dengan saudara kita para percaya seluruh dunia. Marilah kita mengikrarkan iman rasuli yang telah kami percayai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini, kita masih diberi kesempatan untuk mengucap syukur kita melalui persembahan yang kita persiapkan dari rumah kita masing-masing. Sebagai dasar persembahan pada minggu ini, kita ambil dari firman Tuhan 2 Korintus 9 ayat 6 dan sampai dengan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan dasar persembahan pada pagi ini diiringi dari Kidung Jemaat 367 bait 1. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, melalui firman-Mu kami diingatkan agar kami menjaga dan memelihara persekutuan kami dengan Tuhan dan sesama yang seiman. Di tengah-tengah situasi dan kondisi kehidupan yang penuh
kesulitan, pergumulan, penderitaan ini, kami saling memberikan semangat, saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Kami menyerahkan segala pergumulan hidup kami, perjuangan dan perjalanan kami hanya di dalam penyertaan Tuhan. Untuk bangsa dan negara Indonesia, kami yakin Engkau berkenan memakai siapa saja untuk memajukan bangsa dan negara ini. Secara khusus, Engkau berkenan memakai kepada mereka yang berjuang untuk mencegah, menekan, mengendalikan penyebaran virus corona. Baik itu dari pihak pemerintah maupun tenaga medis dan siapapun dia. Dan semua masyarakat, Engkau memberikan petunjuk bijaksanaan kepada kami semua untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, agar semuanya juga tetap sehat, bahagia, terbebas dari penyebaran virus corona. Ya Tuhan, demikian juga untuk gerejamu, kami yakin Engkau menghendaki agar membangun persekutuan di dalam doa kepada Tuhan, doa secara pribadi maupun doa bersama. Tuhan juga tetap menyertai dalam rangka bulan kesaksian dan pelayanan ini. Tuhan berkenan memakai gerejamu agar kesaksian dan pelayanan gerejamu untuk kemuliaan-Mu. Kehadiran gerejamu bermakna dalam kehidupan ini. Untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan, kami yakin Tuhan berkenan memakai persembahan tersebut untuk kemuliaan-Mu melalui pelayanan di gerejamu. Berkatilah persembahan dan berkatilah saudara kami yang mengelolanya, agar sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang terganggu kesehatannya dalam proses pemulihan, Tuhan berkati mereka agar mereka kuat, sehat, dan sembuh kembali. Bagi yang mengalami pergumulan di tengah keluarga, pergumulan tentang ekonomi, pergumulan tentang hidup di tengah masyarakat, di tengah gereja, pergumulan tentang pendidikan anak-anak, dan sebagainya. Kami yakin Roh Kudus yang menyertai kami, sehingga kami terus diberi kekuatan dan kemampuan, petunjuk, kebijaksanaan, dan hikmat, sehingga kami terus menjalani pergumulan kehidupan ini dengan penuh penyerahan diri dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan kami yang lemah ini di dalam belas kasihan-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kembali ke acara kegiatan kami masing-masing. Kami yakin Roh Kudus memberikan kekuatan, penyertaan, dan pelindungan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam Juru Selamat kami Sang Penebus, Tuhan Yesus Kristus. Kami semua bersatu hati dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara disilahkan berdiri. Mari kita bersama-sama bernyanyi dengan kidung jemaat 438 bait 1. Tuhan
Bapak, Ibu, dan Saudara, marilah kita mengambil saat teduh, mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai, melindungi, menolong, mencurahkan berkat dan damai sejahtera kepada saudara-saudara mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, disilahkan duduk kembali.